wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Sahabat UHS TV yang dihormati, marilah yang pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim melalui saluran UHS TV ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan dianugerahkan kepada semua pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UHS TV yang kami hormati, hari ini saya akan menyampaikan suatu tema di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, satu tema tentang meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kenapa di bulan Ramadan ini penting kita meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW? Kita mulai dulu. Yang pertama adalah siapa Nabi Muhammad SAW? Siapa Rasulullah SAW itu? Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah salah seorang dari Nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk meningkatkan kecintaan kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Rasulullah SAW untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, untuk memperbaiki akhlak kepada kita semua, memberikan akhlak kepada Allah SWT, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kemudian kepada Rasulullah SAW, semuanya dalam meningkatkan akhlak. Yang kedua, kenapa kita penting meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW? Tadi sudah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Sekali lagi, untuk meningkatkan akhlak manusia. Kenapa akhlak manusia penting ditingkatkan? Kita tahu bahwa pribadi seseorang itu akan dilihat dari akhlaknya, bagaimana dia sopan santun terhadap orang tua, sopan santun kepada guru, sopan santun kepada anak didik, sopan santun kepada teman-temannya. Nah, itu akan tergambar bagaimana dia berlaku sopan, berlaku santun kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh teman-temannya, dan kepada orang tuanya. Yang paling utama bahwa kita harus menghormati kepada orang tua. Ya, kita harus hormat kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena orang tua adalah kita melahirkan kita. Orang tua adalah yang mengajarkan kita. Orang tua adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Anak-anak harus dimulai untuk melaksanakan hormat kepada orang tuanya, hormat kepada guru-gurunya, hormat terhadap kakaknya, hormat terhadap adiknya. Nah, akan terlihat di situ sopan santun dari seorang anak yang sopan kepada anak akan beda jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mempunyai sopan santun di keluarganya. Bisa jadi dia akan berhasil dalam pendidikannya, bisa jadi dia akan berhasil dalam karirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada di dunia ini adalah untuk meningkatkan akhlakul karimah. Selanjutnya, kita tahu dari segi ibadahnya atau dari segi perjuangannya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan atau meningkatkan untuk bertambahnya orang-orang kepada umat manusia agar kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melaksanakan tugasnya, melaksanakan kenabiannya, melaksanakan untuk mengembangkan agama Islam di dunia ini bukan main. Ini akan menjadi tujuan bagi kita. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak lelah-lelahnya untuk meningkatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dari segi akhlak tadi, kemudian yang kedua dari segi perjuangan. Kemudian yang ketiga dari segi pendidikan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi contoh untuk meningkatkan pendidikan kepada anak didik, kepada anak-anaknya utamanya.
bagaimana dia mendidik anak-anak. Contoh kecil kita tahu semua dan kita tahu sudah mengetahui bahwa ketika dia sholat, ya ketika ruku, ada cucunya Hasan Hussein ikut dengannya. Nah dia tidak menjadi tidak menjadi cucunya itu disingkirkan atau dikepinggirkan, akan tetapi diajaknya dia sholat pelan-pelan. Nabi Muhammad SAW terus sholat. Bagaimana kita mencontoh seperti itu? Kita pun seperti itu. Jika kita melaksanakan sholat dan ternyata ada anak-anak kita, ada cucu-cucu kita, ketika kita melaksanakan sholat, contohlah Rasulullah SAW. Jangan dibentak, anak-anak itu jangan dipinggirkan supaya tidak ikut sholat, akan tetapi haruslah diikutkan untuk sholat, ya, untuk sama-sama sholat. Itu dari segi pendidikan, sudah dari perjuangannya, kemudian dari akhlaknya, dan dari segi pendidikannya. Banyak hal-hal yang lain lagi yang akan kita contoh. Untuk itu semuanya, dari unsur pendidikannya, dari unsur perjuangannya, dari unsur akhlakul karimah, semuanya adalah dicontoh oleh kita semua sebagai umatnya. Dan kemudian penting setelah kita mengetahui begitu dahsyatnya pendidikan Nabi Muhammad, begitu dahsyatnya perjuangan Nabi Muhammad, begitu dahsyatnya memperbaiki akhlak umat-umatnya itu, oleh karena itu mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan ini bukan main, jadi saatnya kita lebih meningkatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berkenan dan kemudian bisa dijadikan contoh bagi semua sahabat HSTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.